dari sarana perbuatan, menyambung silaturahmi dengan sarana perbuatan. Contoh yang kedua adalah menyambungnya dengan memenuhi undangan. Kalau ada undangan terutama dari kerabat kita, keluarga kita, penuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab, sebuah kitab di dalam kitab Bulughul Maram yang disebut sebagai Kitabul Jami', yang berisikan hadis-hadis seputar adab serta akhlak yang semestinya dimiliki oleh setiap hamba. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang pertama dalam kitab ini, bab adab. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan menjelaskan bab yang kedua, bab tentang al-birru wasilah, bab tentang berbuat baik, ya, bab tentang berbuat baik dan menyambung silaturahim. Bab berbuat baik dan menyambung silaturahim. Baik para hadirin rahimani rahimakumullah, silahkan, alhamdulillah berdasarkan informasi yang didapat, ya, disediakan kitab-kitab yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kajian. Kitab ini adalah kitab yang disyarah oleh Fadilatul Ustaz Firanda Andirja LCMA, Dr. Firda Arjida LCMA hafizahullah ta'ala, berisikan syarah dari hadis-hadis yang terdapat di dalam Kitabul Jami' di kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah penjelasan-penjelasan yang beliau bawakan sangat jelas, mudah untuk difahami. Dan insyaallah ta'ala mulai hari ini dan seterusnya kita akan membawakan kitab tersebut atau membaca kitab tersebut, dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran dan faidah-faidah yang ada di dalamnya insyaallah ta'ala.
Baik para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah, silahkan dibuka di pembahasan keutamaan silaturahmi hadis yang pertama. Jadi saat ini kita membahas bab 2. Bab 2, bab 2 ini bab albir wasilah. Bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Untuk muqaddimah sudah kita baca atau kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu berkaitan dengan keutamaan silaturahmi. Baik, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah, akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan dilapangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, hadis yang agung ini memotivasi kita untuk menyambung silaturahmi. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwa ada sebagian amal saleh ganjarannya tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Contohnya adalah menyambung silaturahim. Baik para hadirin rahimani wa rahmakumullah, ini semakin menguatkan kita, menambah pemahaman dan keyakinan kita bahwa menyambung silaturahmi itu adalah ibadah yang mulia, yang Allah Ta'ala telah menyediakan ganjaran dan balasan yang luar biasa istimewa bagi pelakunya. Dan ganjaran tersebut tidak hanya berupa pahala untuk akhirat kelak. Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyediakan ganjaran di dunia berupa dilapangkan rizki, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Ini semakin menambah keyakinan kita dan keimanan kita, dan memotivasi kita untuk apa? Untuk menjaga hal ini, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sanak kerabat, dan seterusnya. Baik, sebelum kita lanjut membaca apa yang beliau tuliskan sebagai syarah dari hadis ini, kita sampaikan kembali bahwa yang dimaksud dengan silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada kerabat yang memiliki garis keturunan atau sedarah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan silaturahim hiyal ihsan ilal aqarib. Ia adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu dibagi menjadi dua. Ada karib kerabat dengan hubungan atau sebab hubungan pernikahan, dan ada karib kerabat dengan hubungan darah. Yang dimaksud dengan silaturahim yang mana kita diperintahkan untuk menjaga dan senantiasa menyambungnya adalah silaturahim yang ditujukan kepada karib kerabat yang memiliki hubungan darah, atau dengan bahasa lain mahram kita. Taib, bentuk silaturahim kepada mereka sebagaimana yang dimukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu ada beberapa macam. Ala hasabi hal, kata beliau, disesuaikan dengan keadaan orang yang hendak kita sambung hubungan kekerabatan dengannya atau hubungan silaturahim dengannya. Fataratan takunu bil mal wa taratan takunu bil khidmah wa taratan biz ziyarati wassalam wa ghair dzalik.
Kadang bentuk kita menyambung silaturahim atau menjaga hubungan rahim kita dengan karib kerabat kita, yang pertama berupa kebaikan dalam bentuk harta, kebaikan dalam bentuk tenaga, khidmah, pengabdian, bantuan, dan yang ketiga kebaikan dengan cara mengunjungi dan memberikan salam atau yang semisalnya. Jadi bentuk silaturahim kepada karib kerabat kita itu tidak terbatas, bukan hanya sekedar transfer uang saja, tapi itu disesuaikan dengan keadaan orang yang hendak kita hubungkan. Ada orang-orang yang memang lebih membutuhkan perhatian, maka kita menyambung silaturahimnya dengan cara apa? Mengunjunginya, menanyakan kabarnya, kita telepon ia. Atau ada sebagian kerabat kita yang memang membutuhkan bantuan berupa uang karena mungkin habis dilanda musibah, kebangkrutan. Maka kita sambung silaturahim dengan harta. Di samping kita mengunjunginya, kita berikan bantuan-bantuan berupa harta. Ada juga yang perlu tenaga. Misalkan baru pindah rumah, berantakan barang-barangnya. Maka kita bantu. Dengan tenaga kita bantu sapu-sapu, kita bantu menyusun, dan yang semisalnya. Ini juga salah satu bentuk menyambung silaturahim. Nah, oleh karena itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini dijelaskan dalam kitab Silaturahmi karya Fahad bin As-Sara'i, ya. Yang mana beliau menjelaskan bahwa sarana menyambung silaturahim itu ada 3 macam. Sarana menyambung silaturahim ada 3 macam. Yang pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan menyalurkan harta. Ya, sebelum kita masuk kepada keutamaan, kita jelaskan hal ini terlebih dahulu. Jadi sarana menyambung silaturahim ada berapa? Ada 3. Pertama dengan perbuatan, kedua dengan ucapan, ketiga dengan mengeluarkan harta. Baik, menyambung silaturahim dengan perbuatan seperti apa? Seperti mengunjungi kerabat sebagai bentuk penghormatan, menghibur untuknya tatkala dikunjungi oleh karib kerabatnya. Dan ini juga termasuk sarana terpenting dalam menyambung silaturahim. Kunjungi saudaramu, kunjungi kerabatmu. Barang waktu setengah jam duduk ngobrol di rumahnya, kemudian kita lanjutkan aktivitas kita kembali. Ini sangat penting untuk menjalin atau mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Baik yang mengunjungi yang kekurangan kepada yang berkecukupan atau kebalikannya. Jangan pernah ada rasa malu, segan. Kenapa nggak pernah mengunjungi pamanmu? Terlalu kaya, Pak. Jangan, ya. Atau kenapa nggak pernah mengunjungi rumahnya di pedesaan, pelosok, di ganggang sempit, sulit, kotor? Nah, jangan. Justru yang seperti itu yang semestinya harus kita perhatikan. Ini bentuk menyambung silaturahim dengan sarana perbuatan, yaitu dengan mengunjunginya, ya, mengunjungi kerabat, ya, mengunjungi keluarga. Baik. Dalil akan hal ini disebutkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Dikatakan, "Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa dakhala al-masjid fa'atahu Abu Bakar bi abihi ya'uduhu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Halla tarakta asy-syaikha fi baitihi hatta akuna ana atiyahu fihi." Kata Asma binti Abi Bakar. Dan ini juga menggambarkan betapa luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah radhiyallahu taala. Akhlak Nabi itu semua yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Beliau menceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah, kemudian masuk ke masjid. Beliau didatangi oleh Abu Bakar dan bapaknya dengan niatan untuk mengunjunginya. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bapaknya, beliau bersabda, "Alangkah baiknya engkau tinggalkan orang tuamu yang sudah lanjut usia di rumah, sehingga aku bisa mengunjunginya di rumahnya." Yang hadis ini menunjukkan bagaimana semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi bapak dari sahabat dan kekasihnya.
yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan Nabi sudah berniat untuk melakukannya. Kunjung mengunjungi ini adalah salah satu amal yang mulia. Tidak hanya terbatas kepada kerabat kita, tapi kepada sahabat kita juga demikian. Bukankah pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan keutamaan berziarah kepada sahabat kita, yang mana itu menjadi penyebab Allah Ta'ala akan mencintainya. Ziarah murni karena ingin mengunjungi, bukan karena ada hajat atau ada keperluan atau kebutuhan atau ingin menagih hutang. Tidak, murni karena cinta kepadanya. Itu salah satu penyebab Allah Ta'ala akan mendatangkan cinta kepadanya. Itu selain kerabat. Maka lebih utama lagi apabila dia adalah kerabat kita, paman kita, bibi kita, lebih utama lagi. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hal kunjung mengunjungi, yang lebih diutamakan yang muda lebih dahulu mengunjungi yang lebih tua. Hal ini salah satu bentuk pengamalan untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu beserta dengan orang-orang yang senior dan lebih tua daripada kalian. Makanya yang muda, bimbingan Islam bagaimana? Yang muda banyak-banyak menghormati yang tua. Yang lebih tua usianya, lebih banyak pengalamannya. Kalau kata orang, lebih banyak makan garam. Jadi kalau yang muda garamnya cuma 1-2 sendok, mungkin sini 10 sendok. Enggak seperti itu ya. Maksudnya sudah merasakan kehidupan ini dan banyak pengalamannya, dan dari situ mungkin dia mendapatkan pengalaman-pengalaman darinya. Pengalaman hidup itu yang terpenting. Al-barakah ma'a kabirihim. Ini lebih utama lagi dalam hal kunjung mengunjungi, yang lebih muda itu lebih dianjurkan untuk mengunjungi yang lebih tua. Terlebih lagi apabila ada hubungan kekerabatan. Baik, kemudian bentuk yang kedua dari sarana perbuatan, menyambung silaturahmi dengan sarana perbuatan. Contoh yang kedua adalah menyambungnya dengan memenuhi undangan. Kalau ada undangan terutama dari kerabat kita, keluarga kita, penuhi. Ya. Terlebih lagi menjawab undangan, memenuhi undangan itu wajib, sebagaimana Nabi mengatakan idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka penuhilah. Dan Nabi mengatakan wa man taraka da'wah faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa meninggalkan atau tidak memenuhi undangan padahal dia mampu, tidak punya uzur dan tidak menyampaikan uzurnya kepada yang mengundangnya, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terlebih lagi itu adalah kerabat kita, penuhi. Akan menjadi sesuatu yang sangat tidak baik apabila ketika ada keluarga kita yang kita dituntut untuk menyambung silaturahmi dengan mereka, malah kita tidak mendatangi undangannya. Taib, ada yang mengatakan, Ustadz, dia belum mengenal agama dengan baik. Acara yang diadakan penuh dengan maksiat, Ustadz. Baik, jangan datang pada saat itu. Tapi datanglah di waktu-waktu yang lain. Dan sampaikan permohonan maaf. Tidak bisa datang pada waktu yang ditentukan. Bertahap dakwah itu. Tapi tetap kita menunjukkan kehadiran kita. Misalkan acara walimah dianjurkan, diperintahkan. Pernikahan, iya. Hanya saja mungkin ada embel-embel yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Nah, kita hindari hal itu, tapi tetap kita datangi. Ini salah satu menyambung silaturahmi dengan perbuatan. Begitu pula contoh yang lain, menyambung silaturahmi dengan menjenguknya ketika sakit. Ini kalau ada kerabat sakit, kunjungi. Itu cara menyambung silaturahmi dengan perbuatan. Bahkan masuk dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mengunjungi yang sakit merupakan hak yang wajib dipenuhi atau yang harus dipenuhi. Hakul muslimi alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5 yang semestinya dan seharusnya untuk dipenuhi, di antaranya wa'iyadatul marid. Terlebih lagi yang sakit ini adalah keluarga kita, yang mana kita dituntut untuk menjaga hubungan silaturahim dengannya.
Nah, ini sarana yang pertama. Sarana menyambung silaturahim dengan perbuatan. Dengan beberapa contoh tadi, mengunjunginya, menjenguknya ketika sakit, memenuhi undangannya. Taib. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahim dengan ucapan. Contoh-contohnya bagaimana? Yang pertama, mengajak kerabat kita kepada kebaikan dan kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala perintahkan untuk berdakwah kepada kerabat-kerabatnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini contoh pertama, menyambung silaturahim dengan ucapan, dengan mengajak mereka kepada kebaikan. Tapi sekali lagi, dakwah kepada kerabat itu harus lebih-lebih punya strategi, harus penuh dengan kesabaran, ya, harus penuh dengan ketabahan. Ya, kadang gitulah keluarga, karena dia tahu kita bagaimana masa kecil kita, datang-datang tiba-tiba sok-sok menceramahi dan mendakwahi, harus penuh dengan tahapan. Ya, mengajak kepada kebaikan ini salah satu bentuk menyambung silaturahim. Sebagai contoh, ketika seseorang berposisi sebagai seorang kakak, dia mendapati adik-adiknya punya masalah keluarga. Terlebih lagi misalkan ada seseorang berposisi sebagai seorang kakak, ya, kemudian dia mendapati adik-adiknya ada yang bermasalah, perlu nasihat. Nah, di situ kakak berperan, nelpon, menghubungi, menyampaikan nasihat, menenangkan, mencarikan solusi. Yang ia lakukan saat ini itu adalah dalam rangka menyambung silaturahim. Dan yang ia lakukan adalah ibadah dan mendatangkan keutamaan yang besar bagi dirinya. Maka salah satu bentuk silaturahim dengan ucapan adalah mengajak kepada kebaikan. Kemudian contoh yang lain, mendoakan. Itu juga salah satu bentuk menyambung silaturahim, menjaga silaturahim, menjaga hubungan rahim antara kita dengan keluarga kita. Pernah nggak kita doakan terus keluarga-keluarga kita agar mereka selamat dunia akhirat, agar dimudahkan segala macam urusan dunia dan di akhirat? Ketika kita berdoa kebaikan untuk mereka, maka itu adalah bentuk kita sedang bersilaturahim, menjaga dan menyambung silaturahim dengan kerabat kita. Karena doa itu senjata bagi orang yang beriman. Bahkan Nabi mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muakkal bihi amin walaka bimithlin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak berada di hadapannya akan dikabulkan. Ibu-ibu doa untuk kerabat ibu-ibu sekalian yang mungkin berada di luar Banjarmasin, ya, yang mungkin di daerah Banjarmasin tapi dengan jarak yang jauh, ibu doa dan dia tidak mengetahuinya, ini doa yang mustajabah. Kemudian Nabi mengatakan di atas kepalanya ada malaikat. Setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat ditugaskan pada saat itu akan mengatakan amin dan mengucapkan fala walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan yang serupa dengannya. Ketika kita berdoa untuk saudara kita, ya Allah mudahkanlah urusannya, urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mudahkanlah rezekinya, rezeki kita pun akan dimudahkan oleh Allah taala. Ya Allah berikanlah dia petunjuk, kita pun akan senantiasa diberikan petunjuk. Maka sejatinya ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau seandainya kita ingin berbuat baik, sejatinya kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, kita pun akan didoakan kebaikan. Bahkan yang mengaminkan atau mendoakan adalah malaikat Allah, makhluk Allah Ta'ala yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk menyambung silaturahim dengan perbuatan yang lain adalah berdoa. Doakan kebaikan untuk mereka. Nah, kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, menyambung silaturahim yang ketiga adalah dengan harta. Kalau dengan harta jelas, yaitu dengan bersedekah. Ketahuilah, bersedekah kepada karib kerabat lebih diutamakan.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, as-sadaqah 'alal miskin shadaqatun wa 'alal qarib sadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya hanya satu. Ya, dia dapat pahala sedekah. Namun ketika dia sedekah kepada kerabatnya, dia mendapatkan dua nilai sekaligus. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah silaturahmi. Dan berdasarkan keumuman hadis, kullu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan baik sedekah. Dan silaturahmi juga mudah-mudahan dengannya dia mendapatkan pahala yang sama. Ini. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa karib kerabat itu lebih berhak untuk disedekahi yang pertama kali sebelum kita kepada yang lainnya. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran juga memprioritaskan kerabat dekat seseorang dalam perkara sedekah dan nafkah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidani wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Jadi kerabat didahulukan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maksudnya Allah Maha mengetahui. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bentuk-bentuk sedekah, ya. Bentuk-bentuk cara menyambung silaturahim. Bentuk-bentuk cara menyambung silaturahim. Ada yang dengan perbuatan, kemudian ada yang dengan ucapan, ada yang dengan harta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk kepada keutamaan. Keutamaan menyambung silaturahim. Baik, salah satu keutamaan itu terdapat di dalam hadis ini. Ya. Salah satu keutamaannya dijelaskan di dalam hadis ini. Apa keutamaannya? Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin, dan tentunya semua ingin, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dilapangkan umurnya dalam keberkahan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahim. Taib. Ini adalah salah satu keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Taib. Kita akan baca apa yang dituliskan oleh penulis hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau ini. Nah, ganjaran di dunia yang Allah siapkan bagi orang yang menyambung silaturahim menurut hadis ini adalah dilapangkan rezekinya dan dilapangkan umurnya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dilapangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW, yaitu dengan mengiming-imingi ganjaran duniawi. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, Ibu sekalian, kita berusaha menyambung silaturahim dengan 3 sarana, perbuatan, ucapan, dan harta. Perbuatan, ya, mengunjungi, mendatangi undangan, menjenguk ketika sakit. Ucapan, mengatakan hal-hal yang baik, mengajak kepada kebaikan, mendoakan kebaikan. Harta, dengan memberikan bantuan. Itu semua yang kita lakukan adalah untuk apabila kita melakukan itu semua, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Salah satu keutamaannya adalah kita akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa amal soleh ganjarannya berupa keuntungan duniawi. Ya. Jadi hadis ini memberikan faedah bahwa amal soleh itu tidak hanya memberikan ganjaran kebaikan di akhirat, tapi juga memberikan ganjaran kebaikan di dunia. Di antaranya adalah menyambung silaturahim. Baik. Hanya saja para hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan mendapatkan dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur? Apakah maksudnya adalah melebihi
dari apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kalau kita menyambung silaturahim itu rezekinya bertambah melebihi daripada apa yang Allah Ta'ala tetapkan atau bagaimana? Ya. Baik. Di sini ada dua pendapat yang dikemukakan. Kita baca. Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam memahami makna kalimat dilapangkan rizki dan dilapangkan umur. Secara umum ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama, menyatakan bahwa maknanya adalah berupa kiasan. Hal itu karena rizki dan umur sudah tercatat di catatan takdir, sehingga tidak mungkin diubah-ubah lagi. Ya. Menurut pendapat kalangan ini, maksud dilapangkan rizki adalah rizkinya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi meskipun secara kuantitas rezekinya tetap, namun Allah menjadikan keberkahan pada rezekinya sehingga rezekinya banyak bermanfaat, membawa faidah dan digunakan untuk beramal soleh serta untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian rezekinya membawa banyak kemanfaatan terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya. Demikian pula halnya dengan maksud dipanjangkan umur, yaitu umurnya tidak berubah sesuai dengan yang ditakdirkan, melainkan Allah memberkahi umurnya sehingga umurnya itu bisa banyak digunakan untuk kebaikan dan beribadah serta dihindarkan kesia-siaan dan dari sakit yang mengganggu keberkahan umurnya. Dengan demikian waktunya benar-benar bermanfaat seakan-akan umurnya panjang. Ya, bukankah sering kita dapati ada orang yang memiliki umur yang panjang namun tidak bermanfaat, atau yang bermanfaat hanya sedikit dari umurnya. Dengan demikian sebagian umurnya hilang sia-sia dan jauh dari keberkahan. Taib. Intinya kesimpulan dari menurut pendapat yang pertama bahwa ketika seorang menyambung silaturahim, dikatakan dalam hadis dilapangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Menurut pendapat yang pertama, itu tidaklah bermaksud merubah ketetapan Allah. Kan rezeki, usia sudah Allah Ta'ala tetapkan di lauh mahfud. Kalau seandainya rezekinya sekian dan sekian, betapa atau seberapa besar pun dia berusaha untuk menaikkannya tidak akan pernah mampu ketika Allah Ta'ala tetapkan. Begitu pula dengan usianya, dia berusaha menjaga kesehatan, kebugaran, lari tiap pagi, olahraga tiap hari, makan makanan yang sehat, tidak mau makan makanan yang tidak sehat, minyak pun minyak-minyak yang khusus ya. Semua sehat, minum-minum vitamin. Namun semua usaha itu ketika Allah Ta'ala tetapkan umur sekian meninggal, ya meninggal. Gak bisa diubah-ubah. Sehingga maksud dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur, maksudnya Allah berikan keberkahan pada usia dan hartanya. Itu menurut pendapat yang pertama. Ya. Usianya diberkahi, berarti usianya ini akan selalu menghasilkan manfaat. Manfaat dunia, apalagi akhirat. Begitu pula dengan harta. Harta yang dia dapatkan, ya, meskipun jumlahnya sudah ditetapkan, tapi berkah. Harta ini selalu digunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Baik, itu menurut pendapat pertama. Kalau menurut pendapat yang kedua, ya, pendapat kedua menyatakan bahwa maknanya adalah makna yang hakiki. Artinya Allah benar-benar memanjangkan umurnya dan melapangkan rezekinya disebabkan oleh menyambung silaturahmi yang ia lakukan. Pendapat kedua ini berpijak pada apa yang telah kita ketahui bersama, bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa bisa mengubah takdir yang berada di tangan para malaikat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yamhullah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab atau lauh mahfuz. Menurut pendapat kedua ini, yang dihapuskan oleh Allah adalah catatan yang berada di tangan malaikat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat umur hambanya sepanjang misalnya 60 tahun. Karena hamba tersebut selalu menyambung silaturahim, maka Allah menyuruh malaikat untuk mengubah catatannya sehingga umur hamba tersebut menjadi 70 tahun. Sehingga umur hamba tersebut benar-benar bertambah selama 10 tahun disebabkan oleh amalnya, yaitu menyambung silaturahim. Namun perubahan jatuh umur dari 60 menjadi 70 tahun ini sebenarnya tidak mengubah takdir,
Karena apa yang terjadi pada hamba tersebut, mulai dari amalan silaturahminya sampai pertambahan umurnya, sebenarnya sudah tercatat di Lauh Mahfud. Dengan demikian tidak ada perubahan di Lauh Mahfud. Jadi maksudnya ada catatan itu ada dua macam. Ada yang tercatat di Lauh Mahfud, ada yang tercatat di catatan para malaikat. Nah, yang ada di catatan para malaikat ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendak hamba. Entah dengan sebab amal soleh yang terus dikerjakan, atau karena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa, akhirnya apa? Allah Ta'ala rubah. Tapi yang dirubah itu di mana? Catatan amal. Nah, perubahan-perubahan ini dari 60 ke 70, 70 ke 80. Rezeki hamba yang tercatat sekian kemudian bertambah. Perubahan itu ternyata sudah tercatat di Lauh Mahfud. Jadi Allah Ta'ala tatkala memerintahkan untuk mencatat semua yang ada di muka bumi ini dari mulai penciptaan hingga akhir nanti, itu semua telah tercatat, perubahan-perubahan dan seterusnya. Ya, sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya. Allah mengatakan, dan di sisi Allah terdapat umul kitab. Apa yang tercatat dalam umul kitab tidak berubah. Seakan-akan yang tertulis dalam mahfud adalah malaikat mencatat awalnya umur si hamba 60 tahun, kemudian dia beramal soleh, maka Allah perintahkan agar umurnya ditambah menjadi 70 tahun. Jadi proses perubahan catatan malaikat sudah tertulis di dalam mahfud dan tidak ada perubahan sama sekali. Hal yang sama juga berlaku kepada rezekinya. Rezeki yang tadinya dicatat sejumlah tertentu oleh malaikat kemudian ditambah atas perintah Allah karena hamba tersebut bersilaturahmi. Namun semua itu sudah dicatat di Lauh Mahfud. Dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat kedua. Jadi penulis lebih condong kepada pendapat rezeki bisa bertambah secara hakikat. Usia bisa bertambah secara hakikat. Tapi tidak sama sekali merubah takdir yang tertulis di Lauh Mahfud. Tapi merubah yang ada dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa di balik beramal soleh, yaitu menyambung silaturahmi, ya, menyambung silaturahmi. Baik, timbul permasalahan para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, apakah kita boleh menyertakan niat beramal soleh untuk mendapatkan pahala dengan niat untuk mendapatkan dunia? Ini memang ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Baik. Penulis mengatakan dalam hal ini sebenarnya ada di paragraf yang ketiga atau keempat. Oleh karenanya pendapat yang rajih terkuat di antara pendapat para ulama bahwasanya barang siapa beramal soleh ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak riya, kemudian dalam hatinya disertai dengan ingin mendapatkan ganjaran duniawi yang diizinkan oleh syariat, maka hal itu tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW sendiri mengiming-imingi dengan mengatakan siapa yang senang. Artinya barang siapa yang berminat dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Boleh ternyata Bu. Tapi catatannya hanya pada amalan-amalan yang diizinkan untuk diniatkan selain kepada Allah, juga diniatkan untuk mendapatkan dunia. Kalau seandainya sholat misalnya, sholat boleh nggak Ustadz? Saya sholat selain juga ingin dapat pahala, saya juga ingin mendapatkan keuntungan dunia. Kalau sholat karena tidak ada dalil yang mengizinkan, maka tidak boleh demikian. Ini hanya berlaku kepada amal perbuatan yang memang secara syariat diizinkan untuk menyertakan di dalam niat keinginan duniawi. Jadi ketika kita menyambung silaturahim, ketika terbesit dalam hati kita, kita ingin rezeki kita lancar, kita ingin usia kita dipanjangkan dan lebih diberkahi. Ketika apa? Ketika sedang menyambung silaturahim, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Ada dalil yang membolehkan. Ada dalil yang membolehkan. Jadi hal ini tidak sama sekali bertentangan. Dan itulah enaknya
sebagai seorang hamba yang beriman dan selalu menyandarkan semua amal dengan dalil. Dia nggak repot. Kenapa Anda melakukan ini? Ada dalilnya. Kenapa seperti ini? Ada dalilnya. Contoh sederhana, berdusta, bohong. Dusta itu dosa besar. Ya. Namun ada kalanya berdasarkan ketentuan dalam hadis, ada kalanya diperbolehkan untuk berdusta, berbohong. Seperti dustanya seorang suami kepada istri dalam rangka menyenangkan hatinya. Sayangku, ini masakan paling enak sedunia. Chef-chef terkenal di dunia nggak mampu menandingi masakanmu. Padahal nggak demikian. Tapi dalam rangka ingin menyenangkan istrinya, itu tidak masalah. Juga dusta ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Dusta dalam peperangan. Apa dasar kita mengatakan ini boleh? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Maka begitu pula dalam hal beramal soleh. Memang asalnya namanya amal soleh itu baru diterima oleh Allah Ta'ala jika niatnya dipusatkan untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Memang itu asalnya. Tapi ada beberapa amalan yang disebutkan secara khusus, yang mana Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW memberikan atau mengiming-imingi ganjaran dunia, lancar rezeki dan umur yang panjang. Jadi kalau dalam keadaan sulit, ya, sambunglah silaturahim. Gak masalah. Di samping kita ingin pahala, kita barengkan dengan ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Tapi sekali lagi dasarilah semua amal ini asas terkuatnya adalah ingin beramal soleh. Itu yang terpenting. Karena para ulama juga menjelaskan kalau seandainya anggap saja ada dua niat dalam dirinya, tapi yang lebih berat adalah dunianya, ini nggak boleh. Harus yang lebih kuat adalah akhiratnya. Jadi ketika kita menyambung silaturahim itu karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memerintahkan, karena ikatan persaudaraan, dan insya Allah Ta'ala akibat baik pun akan didapatkan nantinya. Bukan berarti gini, ketika sudah banyak hutang, banyak masalah, baru ikat lawan keluarga. Ujung-ujungnya habis memuji, ya ini baik benar lah, Masya Allah. Baik benar, kawalah 200.000 lah pinjam. Ujung-ujungnya kepada minjam uang. Nah ini juga ya kurang etis lah. Jadi memang dasari semua amal tadi atau amal kebaikan ini itu menyambut silaturahim ya karena memang ibadah. Ya, meskipun dalam hati kita ya Allah, mudah-mudahan amal soleh ini menjadi sebab engkau mudahkan urusan dunia saya. Enggak masalah. Tapi niat utamanya tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak masalah. Ya, jika demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi hati-hati ketika sudah berbicara tentang hati, berbicara tentang niat, dia sangat mudah berbolak-balik. Ya. Mungkin diawali dengan niat karena Allah, tapi lama-lama kok kesini lebih kepada keuntungan dunia. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Hati-hati dengan perkara niat itu, hati-hati. Untuk itu selalu saja dinasihatkan oleh para ulama tentang menjaga hati kita, menjaga niat kita. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'allaztu syai'an ashadda alayya min niyati li'annahu tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati, kata beliau, kecuali niat, karena dia suka berbolak-balik. Maka ketika seorang ingin membarengkan, ingin menyetarakan niat akhirat dengan dunia, maka berhati-hatilah. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan untuk dunia. Tapi sejatinya menyambung silaturahim itu tidak hanya memiliki keutamaan untuk dunia, tapi juga ada untuk akhirat. Ya. Kalau untuk dunia memang disebutkan silaturahim itu memperkuat hubungan kekeluargaan antar kerabat,
Silaturahim bisa meluaskan rizki, memanjangkan umur berdasarkan hadis yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian silaturahim sebagai bentuk apa? Kita menyambung silaturahim kepada kerabatnya. Jadi semakin kita bisa mempererat kerabatan dengan dia, kita juga mempererat kerabat yang lainnya. Itu keuntungan duniawi. Ada juga keuntungan ukhrawi, ya. Keuntungan ukhrawinya apa? Masuk surga. Hal ini berdasarkan keumuman hadis tentang ziarah. Dikisahkan bahwa seseorang Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Wahai Nabi Allah, tunjukkan atau beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Orang itu pun berkata, "Malahu wa malahu." Ya, ada apa dengan orang ini dan ada apa dengan orang ini? Maka Nabi mengatakan, "Arabbun malah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim." Maka Nabi menjelaskan, biarkanlah urusan ini. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan salat dan membayar zakat, saling menjalin silaturahim. Jadi ya kisahnya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang bisa memasukkannya kepada ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjelaskan bahwa amalan-amalan tersebut adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, menunaikan salat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahim. Ya, semestinya inilah yang lebih kita kedepankan. Keutamaan akhirat inilah yang lebih kita kejar dan lebih kita cari. Kemudian yang kedua, keutamaan lain adalah silaturahim merupakan salah satu bentuk ketaatan. Sebagaimana sudah disampaikan, dia merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah serta merupakan usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah karena Allah yang memerintahkan. Jadi ketika kita ada undangan kerabat, kita penuhi. Ada kerabat yang sakit, kita jenguk. Atau ada waktu kosong, ya kita kunjungi kerabat-kerabat kita. Itu jangan hanya dijadikan sebagai keadaan rutinitas biasa. Yang Anda lakukan itu ibadah. Yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Harus diniatkan ibadah agar kita bisa mendapatkan pahala darinya. Bukan karena ada niatan-niatan macam-macam, tidak. Ini keutamaan. Ya dengan banyak-banyak kita mengunjungi silaturahim, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian silaturahim ini akan menambah pahala dan kebaikan bagi pelakunya meski dia telah meninggal dunia. Kenapa? Karena kerabat dan orang-orang kesayangannya akan selalu mendoakannya setiap kali disebutkan nama orang tersebut. Dan bagaimana kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Jadi gini, ketika seorang sudah menyambung silaturahim, rajin dia menyambung silaturahim, akhirnya banyak orang yang dekat dengannya, banyak yang menyayanginya. Tatkala dia meninggal dunia, pahalanya tidak terputus. Kenapa? Ada doa-doa orang-orang soleh yang ditujukan kepadanya. Ya, dari situ dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Banyak mendoakan agar kuburannya dilapangkan, banyak yang mendoakan agar diberikan kenikmatan di alam kuburnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, itulah beberapa keutamaan lain yang bisa kita sebutkan selain apa yang disebutkan di dalam hadis. Jadi intinya keutamaan silaturahim itu ada dua, ada keuntungan dunia dan ada keuntungan akhirat. Keutamaan dunia dan keutamaan akhirat. Keutamaan dunia tadi apa? Dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Kalau akhirat tidak lain dan tidak bukan bahwa dengan amal tersebut kita mendapatkan pahala dan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi cita-cita dan keinginan utama bagi setiap hamba. Allahu taala alam bissawab. Baik,
Itu kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seluruhnya, terutama bagi yang menyampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.